memotong sebuah rona, 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 menyapa seisi dunia bersilaturasa, tumbuh suburkan rasa bersaudara dari segala penjuru arah. Song-song masa akan datang dengan jiwa yang merdeka, di mana manusia saling memanusiakan manusia. Damai di bumi, damai di jiwa, damai di hati, damailah kita semua. Damai di bumi, damai di jiwa, damai di hati, damailah bumi manusia. Jangan bikin blok, jangan bikin tembok-tembok gitu. Hancurkan. Kalau mau saya mau bilang Kiai turun semua ke jalanan. Siapa itu? Itu anak-anak ciptaan Allah semua itu. Hah? Karena mereka ini disapi sama yang sang pencipta langsung loh. Nggak ada temboknya, nggak ada kelasnya loh. Hah? Yang sampai hari ini merawat kita, sampai hari ini bisa merdeka. Ya dengan pikiran kita, dengan tubuh kita. Dan bahkan sampai kemudian masuk ke dalam satu kemerdekaan bangsa ini, segala hal itu karena adanya budaya. Ya saya udah kenyang nih, saya ngomong begini nih ya, mau dimaklumi, mohon maaf ya. Iya, iya. Diem aja salah nih. Nih orang kayak gini diem aja salah. Ini udah pakai gini aja nih. Salah. Tetap salah. Tetap salah. Jadi setiap lagu yang dibikin, yang diciptakan oleh Marginal ini pasti ada kisahnya sendiri. Oh iya, ya itu kisah bentuk terima kasih juga kita sebenarnya. Artinya banyak sekali sosok-sosok itu masih tetap mumpuni, masih tetap mengayomi kita, masih banyak. Dan salah satunya aku juga belajar banyak dari ulama-ulama Nusantara yang ada di negeri ini. Artinya ya inilah yang menjadi satu hal yang terus menyulut semangat, gitu, bahwa ada optimisme. 24 Desember di akhir tahun 2000, lantunan doa-doa di malam suci, terbakar api pembenci. Siapa yang akan menduga malam kudus jadi ternoda, seorang anak bangsa meregang nyawa berkorban demi persaudaraan. Kau berkaprara, kau padamkan api angkara, demi saudara kau rela terluka, demi bangsa kau korbankan nyawa. Oh Rianto, kau martir sejati, semangat juangmu tak pernah mati, jiwamu kekal tetap abadi di sini di hati kami. Asli. Opening. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ngapain aja sahabat di seluruh Nusantara. Kali ini saya bersama kawan-kawan dalam rangkaian Jakarta Undercover. Ternyata sampai juga saya di sebuah tempat yang apa ya, semacam tempat apa ini Bang? Ini majelis Tarbi. Majelis Tarbi. Taring babi. Iya kan? Namanya adalah komunitas taring babi ya Bang ya. Saya dari awal itu ketika diarahkan oleh kawan-kawan, cobalah untuk mengekspos sisi-sisi yang lain di Jakarta ini yang berbicara tentang kemanusiaan, berbicara tentang prinsip kebangsaan, berbicara tentang apa saja yang bersangkut paut dengan yang namanya kasih sayang, begitu Bang ya. Dan kali ini saya di sebuah tempat
dari Bang Mike dan kawan-kawan, Marginal Band yang tentu sudah tidak asing lagi bagi sahabat-sahabat sekalian. Dan saya sempat riset juga Bang, karena saya juga harus mencari-cari itu. Iya. Apa sih marginal itu kan ya. Iya. Dan setelah saya dikasih kabar oleh kawan-kawan bahwa Marginal itu sebuah band yang berangkat dari sekitar tahun 97 ya kayaknya. Bang, ya. 97 yang berbicara tentang apa ya? Lirik pembelaan dan perlawanan. Pertama namanya AR kalau nggak salah ya. AR kemudian AM dan sekarang menjadi Marginal gitu Bang ya. Selebihnya saya belum tahu mengenai apa sebenarnya marginal ini. Kemudian namun saya sempat mencari-cari informasi bahwa dan sangat masif sekali saat itu ketika seorang anggota Banser Rianto rela melindungi saudara-saudaranya sampai meregang nyawa. Namun saya juga tidak mengerti kenapa masih saja berbicara tentang kemanusiaan kita masih tanya tentang ini dalilnya bagaimana, ini dalilnya bagaimana. Ya memang Kecot, terlalu banyak aturan. Iya. Iya. Lo kalau kita nggak mempercayai ada manusia dengan segala kesempurnaannya, ya kelebihannya yang memang itu juga merupakan satu bentuk kebesarannya Allah Subhanahu Wa Taala yang kita imankan, ya, yang kita imani, ya loh. Yang pada akhirnya kita akan memperlakukan manusia itu seperti binatang yang harus dipenjara, yang tidak yang banyakkan aturan, itu seperti itu yang terjadi. Lo sadar yang kita hadapi ini ciptaan makhluk Allah ini, ya loh. Lo binatang aja tidak bisa diperlakukan seperti itu, walaupun pada dasarnya dia sebagai makhluk Allah juga yang disebut dengan binatang, apalagi manusia. Makanya tadi seiring tadi kebanyakan aturan jadi kecot jadi. Seharusnya semakin pintar aturan semakin hilang. Loh, begitu logikanya. Bukan semakin peradaban semakin 2022 ini makin canggih, justru semakin kecot gitu loh kitanya. Ya. Saya kira untuk tema Hari Santri 2022 ini sangat relate dengan apa yang ada di benak kawan-kawan kita di Marginal ini ya tentang bermartabat, berdaya, bermartabat, menjaga kemanusiaan gitu Bang ya. Ya kan sebenarnya ya tuntutan kita hari ini ya baik sebagai individu maupun sebagai warga negara. Artinya kita tidak bisa lari dan sembunyi kan. Selain bagaimana kita harus berkontribusi dengan apapun yang kemudian itu menjadi nilai yang kita imani, ya suatu hal yang memang menghadirkan kemanfaatan. Ya loh, yang disebut dengan kebaikan kah atau kebenaran itu sendiri. Ya berlomba-lomba lah untuk mewujudkan itu. Ya loh. Semestinya dengan intensitas dan kapasitas kita masing-masing. Ya loh. Artinya selagi kemudian memang yang dilakukan itu baik, ya loh, dan juga berangkat dari pikiran kita yang baik, positif terus ngeliat orang baik, ya maka kemudian kita akan mampu memberikan hal yang juga bukannya kesulitan, bahkan kemudahan-kemudahan yang memang yang nantinya akan mensupport hal-hal yang baik itu sendiri. Baik kan macam-macam caranya. Ya, dengan kita bisa berikan senyum sama orang, ya loh. Kan gitu. Bagaimana kita menghargai setiap orang, ya, dengan pembawaannya, dengan apapun yang kemudian itu dimilikinya. Seperti itu. Artinya ya ilmu itu tadi adalah untuk bisa menerjemahkan, untuk bisa kemudian membaca tentang hal-hal apa yang kita lihat hari ini. Ya loh. Maka ya kalau tadi bersumber akhirnya akan menjadi yang berdaya, bermartabat, gitu loh, yang kreatif, produktif, inovatif, gitu loh. Yang ini akhirnya akan menjadi suatu hal yang mengejawantahkan tentang apa yang kita yakini dalam hidup kita. Loh Islam itu bagi saya ya itu luar biasa, gitu loh, konsepnya. Gitu loh. Ya baginda Muhammad SAW bagi saya itu seorang revolusioner yang memang tujuan dasarnya adalah bagaimana merubah sebuah kondisi sosial, memperkaya tentang nilai-nilai budaya, kemudian itu menjadi warisan yang terus kemudian diingat dan diwariskan, ya, yang menjadi hal-hal yang baik dalam hal bagaimana menghadapi arus kehidupan dan konteks sosial seperti apa. Bagi saya itu konsep perubahan Islam itu. Hanya saja kadang-kala memang ada sebagian oknum yang mempersempit pengertian itu gitu Bang ya. Iya, orang diajak ke hal yang nggak ada koneksinya gitu loh pada satu ruang yang wujud yang nyata itu sendiri. Gitu loh.
Artinya Hama ini akhirnya kan melihat kita nih tentang ajaran ya tentang apa pengaruh ilmu pengetahuan tentang apapun itu tentang soal Islam itu sendiri kan sudah banyak dibajak gitu. Ya, udah bukan lagi alih-alihnya apa yang memang itu menjadi satu hal yang memang diperintahkan gitu. Karena sudah banyak persepsi, sudah banyak cara berpikir bahkan dengan cara-caranya yang kerap kemudian selalu menggunakan cara-cara yang justru bersinggungan ataupun bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam itu sendiri, dengan kekerasan, dengan segala hal, pemaksaan kehendak, gitu. Orang nggak ribut dibuat ribut, gimana sih? Iya, kan? Ya mungkin sedang lapar gitu Bang. Ya? Hah? Mungkin sedang lapar dia. Iya, krisis identitas. Kayak iklan TV itu kan, lu rese kalau lagi lapar gitu kan Bang. Ya? Bisa jadi. Kalau lagi kenyang goblok. Tidur, ya udah. Lapar sangar. Kenyang goblok. Tapi sebelumnya kita satu tim ini terima kasih banyak loh Bang Mike ya, Bang Bob sudah memberikan ruang diskusi mengenai ya kita suka weruh lah tentang apa namanya kemanusiaan, apalagi kita ini kan termasuk Gen Z gitu, Gen milenial yang mungkin secara pengalaman masih sedikit sekali gitu Bang dibanding kawan-kawan dari marginal itu yang menyuarakan perlawanan dan pembelaannya melalui komunitas itu sebelum masuk di apa yang namanya prinsip kemanusiaan gitu Bang. Sebenarnya marginal ini apa sih gitu? Mungkin bisa diceritakan. Ya marginal ini ya ini satu pengakuan kita sebagai masyarakat marginal gitu kan. Ya, yang bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tapi juga cukup punya pengaruh besar terhadap apa-apa dan siapa-siapa. Ya, coba lihat kalau Lebaran, ini Jakarta kosong. Karena semua ke pinggiran, semua margin semua. Ya, dan kemudian seperti itu. Ya. Artinya itu menandakan bahwa marginal itu masyarakat seutuhnya. Gitu ya. Nah, kita menangkap tentang apa yang kemudian fenomena, peristiwa, ya proses pengalaman hidup kita yang memang juga diberikan secara cuma-cuma oleh para guru-guru kita di jalanan. Ya. Nah, ini yang kemudian coba kita aktualisasikan, kita optimalkan dalam bentuk karya itu lirik atau lagu. Jadi pada dasarnya marginal itu adalah satu kolektif yang sadar gitu loh ya, bahwa untuk memenuhi satu kebutuhan masyarakat dalam kemudian mampu mencerna, menerjemahkan satu permasalahan yang terjadi hari ini maupun yang ke depan gitu loh. Itu kan butuh referensi, butuh literasi. Nah, seperti itu. Ini yang kurang dari bangsa negara dunia ketiga sebenarnya. Ya, masyarakat kita dijauhi gitu loh, ya, dengan hal-hal yang membuat orang jadi pinter. Gitu loh. Ya, kalaupun ada sekolah itu akhirnya hanya orang-orang tertentu. Gitu loh. Ya, dan ada satu plot kelas-kelas tertentu juga. Gitu loh. Ya, makin bayar mahal, makin dia mendapatkan satu akses atau satu garansi ya dunia pendidikan yang lebih hebat seperti apa dan sebagaimana. Artinya pasti ada diskriminatif, ada satu hal yang menjenjang gitu ya, atau membatasi ya tentang hak-hak masyarakat yang ada saat itu, sehingga terjadilah ya yang kita tangkap hari ini bahwa kita nggak perlu mengeluh gitu, kita nggak perlu kemudian cukup tahu saja apa yang terjadi, sehingga apa yang kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga kita berharap dengan musik kita ya, dengan apa yang kita tangkap dari proses pengalaman kita, ini menjadi satu referensi yang mampu memotivasi, menggerakkan, gitu. Kayak gitu. Ya, ini sesuai dengan kapasitas kita. Ya, yang memang kebetulan ya kita ada di ruang seperti ini gitu loh, yang memang awalnya ya senang bermusik gitu ya. Seperti apa ya, sehingga kita manfaatkan musik ini untuk mengkabari gitu, sebagai pengkabaran dan sebagai satu media memotivasi. Jadi setiap lagu yang dibikin, yang diciptakan oleh marginal ini pasti ada kisahnya sendiri itu, Pak? Oh iya, ya itu kisah, bentuk terima kasih juga kita sebenarnya. Kita dapat pengalaman itu dari orang-orang sekeliling kita, maka ketika kita mengolahnya kita kembalikan lagi ke mereka tujuannya. Seperti itu. Marginal ini sangat getol tentang pembelaannya terhadap kaum buruh, Pak. Nggak hanya itu gitu. Ya nggak hanya kaum buruh, tapi kita pernah mencatat, karena
ya jujur aja ini juga masukan ataupun kritikan. Bangsa kita ini bangsa yang kurang sadar-sadar ya untuk mendokumentasikan satu peristiwa. Ya loh. Sehingga itu yang membuat generasi kita itu seperti hantu yang nggak nginjak bumi. Ya loh. Ya, gentayangan gitu loh. Akhirnya lebih mengidolakan Barat dan Timur Tengah dibanding memahami sejarah bangsa yang utuh. Karena ini kritikan bagi Mai. Ya loh. Kenapa? Coba bangsa-bangsa yang lain yang besar itu mereka merawat sejarah mereka itu. Mau itu jelek, mau buruk, punya suatu peristiwa yang terjadi itu dicatat sama mereka. Dan itu akan menjadi warisan bagi mereka, menjadi tolak ukur buat generasi untuk pencapaian yang lebih lagi. Ya, ada sesuatu yang dianggap tidak menarik agar mereka juga berangkat dari tidak menarik ini untuk mencapai satu hal, merawat, menjaga, memastikan agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Nah begitu. Nah kita nih enggak. Kita tuh masih, karena orang akhirnya ilmunya baru katanya-katanya. Katanya begini, katanya begini. Terjun di masyarakat belum tentu gitu Bang ya? Nah, artinya ya, bahwa kita kurang literasi, kita kurang referensi, kita kurang sadar sebagai bangsa untuk memberikan satu warisan besar terhadap generasi. Ya. Ini ya tentang bagaimana warisan itu apa ya, sejarah. Kita punya sejarah yang kaya, tapi semuanya katanya. Ya. Ya. Punya nggak kelihatan. Iya. Ya. Sehingga itu yang membuat jadi bicara iman itu kan bicara ilmu. Bicara ilmu itu akhirnya itu yang kemudian ada satu hukum ya yang itu bisa diterima oleh nalarnya, yang masuk akal dengan suatu konsep experience atau pengalamannya yang dimiliki, kemudian itu disanding oleh hal itu, dan itu yang kemudian mengukuhkan tentang nilai kebenaran. Nah, kita ini tidak dibiasakan dengan cara-cara berpikir seperti itu. Yang selama ini dijejeli ya cara berpikirnya ya langsung aja. Hal yang sifatnya bahwa ilmu agama itu yang akan menolong kamu gitu loh, di akhirat gitu loh. Itu lebih penting gitu loh. Kayak gitu-gitu loh. Sedangkan ilmu dunia itu matematika, tapi kemanusiaannya hilang gitu. Iya, itu tidak penting gitu loh. Itu tidak hakiki, tidak penuh gitu loh. Padahal kacau nih. Padahal bahwa ya keterhubungan antara dunia dan hakikat itulah satu keutuhan yang utuh. Bagaimana begitu. Ya, inilah tanggung jawab kita untuk bagaimana ya kita memaksimalkan peran kita ya seutuhnya, ya sadar ruang, sadar bentuk itu. Untuk apa kita berilmu, untuk apa kita belajar tentang satu nilai-nilai baik yang untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita yang paling terdekat. Satu contoh saja Bang, tentang lagu marginal tentang ini buruh itu siapa namanya? Marsina. Hal apa yang menggerakkan Marginal Band sehingga apa sih? Yang bikin tergerak itu apa kira-kira? Iya, satu yang bikin tergerak ya Ibu Marsina ya Mbak Marsina almarhumah. Kita lihat latar belakangnya, dia bukan orang siapa-siapa, bukan apa-apa, orang kecil, rakyat kecil yang mengenyam pendidikan juga nggak tinggi, ya, kerja di satu tempat yang juga sangat mengenaskan di sana. Dia tidak tahu tentang politik, dia hanya tahu tentang kebaikan, dia hanya tahu tentang bagaimana rasanya jadi orang susah. Tiba-tiba dia harus dihilangkan nyawanya dengan keji, dan kemudian hilang aja begitu. Ini yang hilang, kita tidak sadar untuk mendokumentasikan satu peristiwa. Padahal sampai hari ini, perkembangan demi perkembangan, orang yang bekerja hari ini mendapatkan kesejahteraan itu juga karena hasil perjuangan almarhumah, ya, yang dia mati tidak sia-sia, dia berbakti penuh pada masa kehidupannya. Nah, disinilah sadar marginal untuk mendokumentasikan dia. Ya, dengan bunyi, karena apa? Karakter masyarakat kita kalau nggak nonton TV, dengar musik, baca buku nggak perlu. Iya, lebih baik disobek jadi tempat gorengan kalau gitu begitu. Gitu. Nah, tapi kan kita tidak patah arang nih. Gitu. Artinya kita selalu mencoba belajar untuk mengenali karakteristik masyarakat kita. Oh, ternyata dari musik, ya udahlah. Gitu. Kita buatlah musik ini untuk kemudian kita dokumentasikan peristiwa Marsina agar ini bisa memotivasi, ya, mendorong rasa keinginan tahuan sehingga generasi berikutnya, gitu, kita sadar ini ratusan tahun ini karya ini, gitu loh. Yang nantinya mereka akan mencari, oh si Marginal pernah bikin lagu Marsina, ya apa sih Marsina? Akhirnya mereka bisa cari buku, cari tahu yang lebih dimanapun gitu loh. Yang teman-teman dengan intensitas masing-masing ya mereka juga berbicara yang sama seperti itu. Sehingga dari peristiwa itulah kita akan tersadarkan sebagai manusia. Gitu, ya, akan termotivasi. Itu yang diharapkan besarnya sebenarnya. Nah, itu juga makanya kalau Marginal juga sebagai
tak ubahnya sebagai buku, tak ubahnya sebagai audiovisual, gitu. Ya, yang juga adalah berperan untuk sebenarnya tak lain lah bukan kita untuk bagaimana sadar-sadar mendampingi kebutuhan masyarakat untuk kemudian terus bersemangat mau memahami, mau tahu, mendapatkan informasi, mendapatkan haknya, ya, untuk hak atas informasi dan segala hal. Ini yang harus kita hadirkan dengan kapasitas dan intensitas kita masing-masing. Di saat banyak sekali kalangan yang mencaci maki Rianto, dia orang Islam, Banser, tapi terkesan apa ya? Oknum itu mengatakan orang ini konyol ini matinya. Ya. Kemudian marginal bikin sebuah lirik tentang Rianto itu, apa yang dirasakan itu Bang saat itu? Saya malu jadi orang Islam, saya malu jadi warga negara Indonesia. Malu saya. Apa yang membuat saya lebih malu? Marginal pada saat itu bikin lagu tahun 2000. Kebetulan sekali peristiwanya itu sangat dekat pada saat kita recording. Dan kemudian kita terjadi pemboman rumah-rumah ibadah, ya, yang disulut di berbagai tempat dan wilayah, gitu. Dan kita geram gitu, kita marah besar untuk itu. Terus kemudian buatlah kita lagu dengan namanya Natal Berdarah, gitu. Dan di dalam lagu lirik tadi kita mencoba mengkabarkan kepada saudara-saudara kita yang mendengar dengan musik tadi agar jangan terprovokasi, jangan terjebak upaya adu domba dan pecah belah antar manusia, antar saudara, antar umat, segala hal. Karena ini jelas tujuannya adalah untuk menciptakan situasi tidak nyaman. Seperti itu. Nah, itu dalam lagu kita. Nah, selama 20 tahun, di tahun 2020 tepatnya, itu berita mengenai almarhum Rianto itu meramaikan ruang-ruang sosial media baik. Entah bagaimana seperti Mike dikejar-kejar oleh berita almarhum, gitu. Ya, buka IG pertama, misalnya buka IG, langsung sosok dia, gitu. Ya, buka Facebook, sosok dia, gitu. WhatsApp grup tentang dia, gitu. Ya, terus bahkan sampai ada yang nelpon yang nggak ada namanya, gitu. Ternyata dia santri dari Buntet, gitu. Yang dia ternyata Mike pernah ketemu sama dia, ya, teman ini, dan namanya Rianto. Saya tanya, halo, iya, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya, ini mohon maaf dengan siapa ya? Oh, saya dengan Rianto, Bang, katanya. Ya, saya lagi tugas kita di Cilandak. Oh, saya dulu santri ini. Oh, salah satu lo ini kok dari nama telepon yang tertera namanya sampai namanya Rianto, ini ada apa? Akhirnya saya mencoba mendalami. Jujur saya nggak tahu Rianto di saat yang sama 20 tahun. Dari situlah kemudian saya mendalami tentang sosok beliau. Subhanallah, ini membuat saya nangis. Saya malu, ya, sebagai diri saya, gitu ya. Sebagai orang yang katanya, gitu ya, marginal selama ini juga, gitu ya, berperan aktif untuk menyampaikan, untuk membangun persaudaraan, kemanusiaan. Tapi tiba-tiba saya tidak tahu tentang sosok Rianto. Itu saya malu sama diri saya sendiri, jujur aja. Dan akhirnya ya saya minta sama Allah, ya Allah, bimbing saya, ajari saya. Ya, saya pengen sekali ini. Sekiranya ya bahwa almarhum ini sangat penting sekali bagi saya. Bahkan ini lebih penting dari Che Guevara. Ini penting daripada tokoh-tokoh revolusioner yang kita bangga-banggakan atau mahasiswa banggakan di luar sana. Ini menjadi satu sosok yang memang memenuhi kebutuhan kita yang ada di lokalitas kita. Kenapa Ansor enggak misalnya, atau Banser, ya, ya, atau siapa gitu, yang bisa membuat nama itu menjadi besar kalau perlu, gitu. Ya, karena ini sosok jelas mewakili, ini bagi kita menyebut sebagai pahlawan kemanusiaan, gitu. Pahlawan toleransi ini, gitu. Ini yang dibutuhkan sampai oleh bangsa kita hari ini, sosok figur seperti itu, gitu. Yang lebih dekat sama kita waktunya juga kan, generasinya. Gitu. Nah, saya berharap besar ini salah satu yang saya mau tuangkan, gitu. Ya, pakai simbol itu, pakai wajah dia, gitu. Berikan bentuk apresiasi terhadap beliau, perjuangan beliau. Kita nggak akan bisa memahami tentang alasan mengapa dia merelakan sampai merenggang nyawa. Kita nggak pernah tahu itu. Tapi yang kita tahu bahwa dia menyelamatkan jemaah yang ada di dalamnya. Terlepas itu orang apapun keyakinannya, tapi itu adalah manusia. Gitu. Mencintai manusia tanpa memandang bulu, kira-kira begitu, Bang? Iya, dan disitulah kemudian ya langsung ngalir
tanya Bobby. Lalir, saya punya ini, saya langsung dapat lagu. Ambil gitar potong Bob. Oh siap. Ya. Iya, langsung tanpa ini karena saya betapa terpuruknya, sedihnya ya. Gitu. Karena baru tahu 20 tahun kemudian tentang ada sosok namanya Rianto. Ya, kita anak-anak muda perlu belajar, Bang, tentang pengalaman, tentang cinta kasih. Iya. Tanpa memandang bulu ataupun bentuk. Ya, kita juga harus objektif. Gitu loh. Artinya ini bukan bicara golongan. Iya. Tapi ini bicara tentang ya satu hal yang harus kita pahami, ya, perjuangan anak manusia, ya, atas nama persaudaraan, gitu. Ya, atas nama kemanusiaan. Gitu. Ya, ini bukan bicara golongan lagi, gitu, saya melihat. Ya, bukan. Maka kalau kita bicara status golongan, ya akhirnya ya akan menjadi Bercerai-berai. bercerai-berai. Justru kita ada di sini dengan nilai-nilai yang kita punya. Bagaimana kita ini diberikan kepercayaan untuk menguatkan gitu loh, ya, menjadi katalis yang menguatkan pecah belah tadi akhirnya menjadi satu. Gitu. Saya melihat. Karena bicara Indonesia juga bukan hanya Islam, tapi ada Hindu, Kristen, Katolik, suku bukan hanya Jawa, tapi Sunda, Batak. Betul. Itu peradaban itu, Bang. Iya. Oh, ya, kalau sederhananya saya nggak mengenal apa-apa, jujur aja. Saya disuruh sama bos besar saya, suruh baik aja sudah. Seamat sih pakai hal yang dipersulit. Suruh baik kayak gimana? Kasih senyum baik kasih senyum. Maaf nih, Bang. Iya. Kita terlalu banyak teori. Jangan bikin blok, jangan bikin tembok-tembok gitu. Hancurkan. Kalau mau saya mau bilang kiai turun semua ke jalanan. Siapa itu? Itu anak-anak ciptaan Allah semua itu. Jangan diabaikan mereka, jadi biarkan mereka kedinginan. Jangan dibiarkan mereka dicaci maki, diludahin. Jangan biarkan mereka itu mati gitu dengan keadaannya. Turun semuanya. Jangan bikin tembok-tembok lagi. Hah? Jangan kita menstigmakan mereka. Yo. Yang dianggap tidak punya masa depan, yang dekat dengan kemaksiatan itu. Turun dulu. Sudah belum? Hah? Kenali dulu. Jangan bikin tembok-tembok lagi. Ya orang salah itu ya hukum, apapun itu perbuatannya. Ketika perbuatan yang kriminal ya hukum. Ya, tapi ketika orang ini tidak berbuat apa-apa, mau penampilannya mau kayak setan sekalipun, terus dia melakukan satu hal yang merusak hukum nggak? Ya ngapain juga harus disalahkan? Kenapa yang korupsi dibiarkan? Loh iya, berarti kan agamanya cetek. Makanya teman-teman jangan pernah remehkan teman-teman di jalanan, karena teman-teman di jalanan itu sedang diperjalankan di jalanan, itu tarekat itu. Hah? Udah nggak ngomong lagi soal kemasan itu. Hah? Dan semua orang itu di jalanan, dan barang siapa yang menafikan, menolak tentang jalanan dan orang-orang di jalanan, berarti dia menafikan, dia menolak tentang ilmu. Hah? Karena mereka ini disapi sama yang sang pencipta langsung loh, nggak ada temboknya, nggak ada kelasnya loh. Hah? Nggak perlu namanya ijazah itu, nggak perlu itu. Siapa sosok tokoh yang menurut Bang Mike apa ya di Indonesia inilah, kalau mungkin dunia ya nanti dulu, di Indonesia dulu lah, yang lebih layak tentang itu, Bang? Tentang apa? Tokoh yang menghilangkan sekat-sekat itu. Ya banyak, kan, tapi banyak juga yang tersembunyi kan. Hah? Yang pastinya jarang naik di permukaan. Tapi banyak sekali. Nah itu juga salah satunya, aku yakin sekali. Dan bahkan ulama-ulama Nusantara itu luar biasa. Hah? Adabnya. Hah? Ya. Wah itu luar biasa. Ya, itu nggak bisa diukur itu. Ya. Dengan ukuran dia pakai pakaian apa itu nggak ada itu. Ya, ukuran ke situ. Artinya banyak sekali sosok-sosok itu masih tetap mumpuni, masih tetap ngayomi kita, masih banyak hal. Dan salah satunya aku juga belajar banyak pada ulama-ulama Nusantara yang ada di negeri ini. Ya. Artinya ya inilah yang menjadi satu hal yang terus menyulut semangat, bahwa ada optimisme, karena kita ini dikelilingi oleh guru-guru hebat, orang-orang hebat, sejarah, bahkan kebudayaan yang sangat besar, ya, dengan nilai-nilai kearifan lokalnya yang luar biasa. Hah?
Apalagi yang perlu kita dustakan dari apa yang ada di negeri ini? Maka nggak aneh gitu loh, kalau para penjaga-penjaga kebudayaan hari ini, gitu, ya, itu mendapatkan kecaman dan bahkan mendapatkan hinaan, cacian, gitu. Ya karena memang yang mempertahankan tentang keutuhan bangsa ini, yang menyelesaikan, yang dapat mengurai segala masalah yang ada di kehidupan kita adalah budaya. Hah? Emang apa? Dalil-dalilmu, pandangan-pandanganmu, tidak ada. Hah? Hukum modern nggak menyelesaikan. Yang sampai hari ini merawat kita, sampai hari ini bisa merdeka, ya, dengan pikiran kita, dengan tubuh kita, dan bahkan sampai kemudian masuk ke dalam satu kemerdekaan bangsa ini, segala hal itu karena adanya budaya. Hah? Dan ini kita lupa, ada tradisi kita lupa. Iya, kita lupa. Makanya ini satu tugas besar bagi teman-teman dimanapun itu untuk terus memperkaya, gitu, ya. Tidak hanya nerima doang, tapi bagaimana memahami apa yang kita terima itu loh. Tapi tidak hanya sekedar nerima, tapi memahami apa yang kita terima, itu bentuk syukurnya. Ya, kita dikelilingi, makanya membuat optimis kita menyala terus sampai hari ini, karena kita optimis. Kita ini banyak orang-orang hebat, banyak guru-guru yang hebat, yang luar biasa sekeliling kita. Yang juga yang tidak artinya yang paling dibanggakan karena kita punya satu kearifan lokal atau warisan budaya yang begitu besar. Ya, yang daging semua tuh, ilmu semua tuh, gitu loh, bahasanya. Ya, dan sosok-sosoknya juga masih kita lihat, masih bisa lihat tampak nih, wajah-wajah cahaya gitu, ya, yang adem, nyaman, gitu aja, masih bisa kita rasakan itu. Iya kan, kita hanya belajar untuk mengenali kebaikan dan meneruskan kebaikan itu. Kebaikan itu sudah ada sebelum kita dilahirkan, jadi jangan merasa kita nemuin. Kebaikan itu sudah ada sebelum kita dilahirkan, bahkan sejak zaman Nabi diturunkan. Kita hanya mengenali itu dengan akal kita, dengan kesempurnaan kita yang dititipkan ini, yang dipinjemin ini sementara waktu ini, ya, untuk kemudian mengenali tadi tentang suatu kebaikan tadi dengan segala bentuknya, tempatnya, peradabannya, gitu, untuk terus dirawat. Kita ini hanya mengerjakan kebaikan yang sudah ada sebelum kita dilahirkan. Dan benar itu hanya punya Allah semata, bukan punya kita. Makanya tujuannya memang kita disuruh sama bos besar, disuruh apa? Baik aja. Masa kita mempertanyakan tentang konsep perintah baiknya kita masih pertanyakan. Sedangkan sama manusia disuruh nembak aja. Saya gak ikut-ikut, Bang. Cari aman. Iya. Loh, berarti kan dipertanyakan soal imannya. Makanya pertanyaannya cari-cari yang aman-aman saja dari tadi. Ini nyanyi dulu Rianto. Karena saya belum kuat, Bang. Oke, sebuah lagu. Ya lagi nih. Oke. "24 Desember di akhir tahun 2000, lantunan doa-doa di malam suci, terbakar api pembenci. Siapa yang akan menduga malam kudus jadi ternoda, seorang anak bangsa meregang nyawa berkorban demi persaudaraan. Kau berkaprara, kau padamkan api angkara, demi saudara kau rela terluka, demi bangsa kau korbankan nyawa. Oh Rianto, kau martir sejati, semangat juangmu tak pernah mati, jiwamu kekal tetap abadi di sini di hati kami. Doa terbaik tertuju padamu. Kau perisai pelangi, pejuang toleransi, tak pandang suku agama apapun golongannya,
kemanusiaan bagimu segalanya. Kau berkaprara, kau padamkan api angkara. Demi saudara kau rela terluka, demi bangsa kau korbankan nyawa. Oh Rianto, kau martir sejati, semangat juangmu tak pernah mati. Jiwamu kekal tetap abadi di sini, di hati kami. Doa terbaik tertuju padamu. Kau berkaprara, kau padamkan api angkara. Demi saudara kau rela terluka, demi bangsa kau korbankan nyawa. Oh Rianto, kau martir sejati, semangat juangmu tak pernah mati. Jiwamu kekal tetap abadi di sini, di hati kami. Doa terbaik tertuju padamu. Luar biasa. Ya ayo, ya ini ada guru kita, ada orang yang telah berkorban demi kita sampai ini bisa menjaga keberlangsungan kita, ya. Salah satunya, bayangkan ketika itu terjadi akan banyak korban, ya, akan banyak orang marah, akan banyak orang yang tersakiti, sehingga itu memecah belah persaudaraan kita. Tapi karena jasa almarhum, sampai hari ini kita masih bisa ngopi, ya belajar bersama dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Ya, mari gitu. Jangan malu-malu gitu, untuk mengukuhkan kawan kita ini almarhum ini, ya, sebagai pejuang, ya, yang sampai hari ini kita nikmati perjuangannya. Aku lebih bangga gitu, ya. Kita Marjina akan terus berjuang, ya, untuk terus mengibarkan tentang kebaikan yang beliau atau almarhum berikan kepada kita. Ya, dia lebih tinggi posisinya daripada Segopara tuh. Gila ya, masih ada yang Masih ada gini. Iya. Kok apa yang nikmat? Nggak tahu Bang. Sakit. Dan kalau bicara tentang kekonyolan, ya nggak mungkin lah, siapapun nggak mungkin ada yang ingin nyawanya. Itu kan upaya preventif dan pencegahan untuk agar tidak terjadi hilangnya nyawa, kan begitu Bang ya. Iya. Ternyata malah dia yang kena. Ya, itu kan satu bentuk insting kepekaan, yang kemudian juga ya tak lain bahwa kita mengakui bahwa setiap yang menggerakkan, ini kan juga adalah sang Khalik, agar ini menjadi pembelajaran bagi kita. Ini bukan dia kemudian mewakili Banser semata-mata. Iya, betul. Ya, bukan. Hanya saja kita aja yang Banser merasa bangga, kan itu Dan hal-hal itu yang wajar gitu Bang. bukan wajar lagi, kalau perlu ya bangganya dibuktikan. Iya. Kalau perlu di loreng Banser ada foto dia itu. Ya di baju yang lain lah gitu kan. Kalau bisa, jaketnya. Sebagai menandakan kita bersyukur. Ini perjuangan yang nggak bisa. Coba kamu, bisa nggak kamu kayak begitu? Ya, nggak bisa Bang. Ya karena memang ini udah merupakan satu hal yang udah di-create secara storyboard gitu loh. Dan juga kepanjangan daripada kuasanya Allah SWT. Untuk kita kemudian juga jangan melihat tapi membuta, mendengar tapi tuli, punya otak isi transaksi doang, punya hati dikontrakin mulu. Lihat itu. Hidup cuma pencitraan gitu Bang. Itu cuma citraan. Kacau. Iya. Ya mohon maaf aja. Kita hari ini juga. Ya begini aja kita dari dulu nih, 27 tahun nih. Mana ada nih. Ya tapi ya bukan berarti kita marah-marah, bukan berarti kita malah justru bagaimana, malah bersyukur, kita jujur aja. Kita nggak pernah ditengokin, kita nggak pernah diakuin. Ya.
Malah bersyukur. Coba kalau kita tengokin diakuin. Mungkin kita lembek kali. Iya bisa. Mungkin namanya nggak marginal kan? Gitu kan. Iya. Udah ganti namanya. Iya kan ya? Jadi rindu band. Disensor ya. Gitu. Tadi lagunya ada copyright-nya nggak Bang tadi Bang? Nggak ada. Nggak ada kan? Halal untuk dibajak. Halal untuk dibajak. Moto kita dari dulu tuh begitu, halal. Nah, apa kita mengklaim bajakan-bajakan? Ya secara menghargai hukum manusia untuk menjaga sebuah tatanan nggak masalah. Loh, tapi sampai hari ini juga banyak seniman-seniman tidak dihargai. Ya karena memang juga kita kalau perlu bicara ilmunya, ini bentuk dari mana kita mengatakan bahwa ini copyright kita? Orang bahasa kita jadi ajarin kok dari sini. Hah? Emang kita nyiptain bahasa kan kagak? Ya itu urusan masing-masing. Ya untuk urusan copyright masing-masing. Tapi bagi kita nggak ada tuh gitu. Dan juga tadi salah satunya kita bikin lagu Rianto sampai kemudian dari Rianto ke Banser itu ya karena memang itu satu kesatuan yang mengajari kita sosok ini. Ya loh. Yang pada akhirnya kita melihat bahwa ada tanda-tanda bahaya besar di negeri ini yang ingin memporak-porandakan bangsa kita yang kaya atas budaya, ya, yang dikafir-kafirkan, dibidah-bidahkan ya. Karena siapa? Karena bahwa di depan itu barisan pagar yang pagar yang kemudian selama ini melestarikan budaya itu salah satunya adalah apa? Ya Banser. Hah? Ya. Ini kalau ini budaya ini dihancurkan, maka tumbanglah semua. Ya, bukan hanya Banser tapi bicara itu. Tapi nggak mungkin itu kan gitu. Ya, itu cuma isapan jempol doang. Tapi kan prahara-praharanya itu kan akan terasa sama kita sampai hari ini. Ya, satu keluarga aja bisa pecah belah. Hah? Hah? Iya, ya artinya memang harus lebih dijawab dengan kreatif. Ini yang mau saya sampaikan. Teman-teman juga di dalam, itu, para santri, ya para pelajar, ya harus bisa mumpuni dengan ilmunya. Jangan ketika lulus, ya di pondokan, buas. Karena di situ diajari pesakitan. Beda dengan orang-orang di jalanan. Beda teman-teman jalanan. Mereka banyak dari rumah yang nyaman keluar di jalanan. Di situ mereka berdikari. Udah lama kelaparan, sekali jadi pejabat, puas itu Bang ya? Puas. Iya. Sedangkan teman-teman di jalan, itu kebanyakan memang juga mereka dari anak-anak yai gitu loh. Banyak yang memang juga hidupnya udah cukup mapan. Tapi justru mereka tidak merasa cukup dan nyaman di situ. Sehingga mereka terus menggali lagi nilai-nilai mereka ada di jalanan. Sehingga disitulah mereka belajar tentang pesakitan, ya, bagaimana kelaparan, bagaimana kemandirian. Nah ini kan satu konsep yang sama nih dengan santri dalam maupun di luar nih. Nah ini juga di era waktu di Hari Santri Nasional itu yang saya sampaikan kepada Yai itu. Mau nggak nih anak-anak jalanan kita, teman-teman kita, saudara kita nih, anak manusia ini, ya, yang rambutnya kocar kacir begitu, ya, yang kulitnya kemudian banyak gambar-gambar nih, mau diakui sebagai santri nggak Yai? Karena kalau nggak mau diakui sebagai santri, mereka juga nggak mungkin ngakui Yai. Nah, kalau kayak begitu gimana? Mana yang lebih waras sebenarnya? Dituntut dalam kewarasan. Ya ayo turun dong. Dan mudah-mudahan akan ada sebuah jalur pertemuan, ya, yang cukup menjadi satu kebutuhan. Ya, santri dalam belajar tentang di luar. Coba lihat di luar. Kamu dipikir cuma nongkrong-nongkrong di luar doang, mereka punya karya loh. Kan gitu. Mereka bisa berkreatif, bisa punya karya. Bahkan juga mereka bisa punya pabrik, punya konveksi, menghidupkan banyak orang. Nah ini, kalau ini dipadukan bersama, ini menjadi sebuah kekuatan semangat. Betul. Kita untuk bisa menjaga, merawat bersama tadi. Dengan ilmu ataupun dengan apa yang menjadi proses pembelajaran kita selama ini. Bersatu atau hancur bersama-sama. Iya. Pilihannya cuma itu Bang. Iya. Ya saya udah kenyang nih, saya ngomong begini nih, mau dimaklumi, mohon maaf ya. Iya. Diem aja salah nih. Nih orang kayak gini diem aja salah. Ini udah pakai gini aja nih. Salah. Tetap salah. Macam-macam. Kalau ente masih mendingan, masih cakep lakuannya.
Kelihatannya gini Ya, casingnya. aneh kok gini, udah Tapi salah. hatinya Nah. parah nih. Itu. Nah ini kan ini juga mau kita perkaya nih, agar kemudian saudara-saudara kita dimanapun ya, kemudian pilihan untuk berpikir positif lebih besar daripada negatif. Karena suudzon itu akan bisa merugikan kita. Berburuk sangka bahkan sejak dalam pikiran. Kalau sejak jelek dalam pikiran maka keluar jelek. Maka itu akan merugikan kita. Gitu loh. Sebagai orang yang telah punya keinginan besar, gitu loh, ya untuk ada di rumah yang bersih itu. Lah kalau kita kemudian baru ngeliat orang tato aja udah suudzon, loh kalau saya untung, jujur aja. Kalau gue untung, ayo kalau perlu ajak lagi keluarga lu yang banyak. Kenapa? Ya gue hacker. Amal ibadah masuk ke gua. Wah, gue tinggal doain. Betul. Ya Allah, doain aja mereka nggak tahu ya Allah. Iya. Ya, bukakan pintu hati mereka, udah gitu doang. Tapi ilmu masuk ke gua rekening, tahu pas dicek kosong. Hah? Kosong, ini kok jong? Iya, waktu yang sama lu banyak seudon loh. Iya. Selesai loh. Orang yang pakai peci, yang merasa dirinya suci, melihat orang yang bertato, Iya. orang ini udah kayak gini. Ternyata orang yang bertato malah pikirannya beda. Lah, Kayak gitu, Allah lebih senang dekat sama orang-orang yang suka maksiat. Hah? Dibanding sama ahli ibadah. Karena ada kesombongan di sini. Iya, Iya. betul Bang. Makanya, nah ilmu itu banyak mengelilingi kita. Hanya saja, ya mungkin kemudian ya inilah yang perlu untuk kita perkaya lagi dalam ruang-ruang kehidupan tadi, lebih nyata lagi, lebih wujud lagi, gitu loh. Ya kayak di kampung ini kita hari ini gitu loh. Dulu wah dianggap perusuh datang kemari. Wah. Saya aja tadi mau ke sini, saya mau ngomong apa ya? Ya ada groginya juga gitu loh Bang. Ternyata enggak ya, saya dikasih kopi loh Bang. Awalnya kita masuk Dan sini goreng. nih, itu mau diusir udah, baru masuk. Tapi untungnya kita udah bayar 3 bulan. Wah, akhirnya rapat warga nih. Wah, yang datang katanya para ini nih, para pembawa masalah nih. Akhirnya kampung ini rapat RT membicarakan perihal kita. Akhirnya udah tunggu sampai 3 bulannya habis. Habis itu jangan lagi dibiarkan tinggal di sini. Gitu. Tapi lambat laun, itu tadi, karena prinsip kita dimanapun kaki kita berpijak, kita belajar sama semua yang ada di situ. Itu aja prinsipnya. Ya alhamdulillah pada akhirnya tadinya lihat kita tatoan yang katanya begini, katanya jadi ilmu katanya begini. Akhirnya mereka dengan melihat langsung kejadian itu mereka bisa belajar dan kemudian bisa terbangun kesadaran yang kemudian tidak lagi menilai orang dari penampilan. Ya. Nah ini satu hal yang tadi ya harus diperkaya orang-orang seperti ini. Ya, jangan kemudian itu dibiarkan. Ya. Sama ketika orang-orang kayak kita nih, kamu lihat ya video-video Mike, coba di tempat yang kita repost di mana acara. Ya. Orang tatoan tapi bersalawat tanpa transaksi. Ya, artinya dengan kondisi bagaimanapun mereka tetap bisa melantunkan salawat dengan baik. Kamu bukan orang itu mereka. Emang kalau orang nggak ada cahaya, ya nggak mungkin bisa tuh. Hati-hati. Ya, nah kayak gitu-gitu tuh. Artinya bahwa juga mereka punya berhak untuk ada di ruang-ruang itu. Jangan ditemboki, jangan dibatasi. Ayo. Orang kayak saya ini mau masuk ke situ harus dimandiin dulu, harus dirapiin dulu. Saya nggak mau. Emang habis jinabat itu Bang. Iya. Bukannya saya nggak mau mandi, bukan saya nggak mandi. Gitu. Pandangan kamu aja yang terlalu berlebihan. Kalau saya mandi 3 kali sehari, bahkan lebih, orang gerah mulu. Loh, persoalan tatonya ya minimal permanen. Sama ini pilihan saya, bukan tubuhmu. So masalah di mana? Kadang lebay. Lebay. Ya akhirnya hanya tersisa ketawa saja sudah kan. Udahlah. Tadinya ngamuk ya Bang ya. Apa lu latihan gua? Apa lu latihan? Lama-lama tahun udah lucu ya. Ya nggak bisa begitu Bob. Setiap orang tuh punya hak, punya pengalaman. Nah disitulah kita hadir untuk bawa pengalaman itu. Pengalaman apa yang kita bawa? Ya pengalaman kita yang baik. Ya semoga ini akan menjadi referensi bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya juga mendapatkan pembelajaran mengenai hal yang baik. Itu aja. Amin. Ya. Oh ternyata nggak seperti yang kita pikirin ya. Untuk tatoan begitu ternyata bisa salawat. Oh ternyata nggak ada pikirin ya. Ternyata bertato itu baik artinya. Pada bisa masak. Nah kan pengalaman tuh bagi yang lain tuh begitu. Itu yang harus dibangun.
Bukan membangun tembok-tembok semakin meninggi, makin menjulang. Yang menciptakan manusia kemudian menghambakan kepada manusia. Gitu. Lu nggak perlu banget itu. Hah? Ini bagi kita. Makanya kita nih dari dulu begini aja lah, alhamdulillah. Ya, kita udah merasakan banget syukur nikmatnya gitu, ya. Dan wujudnya atau keberadaannya dia itu, yang kita imankan itu. Yang kita imani itu benar-benar nyata. Ya. Hah? Alhamdulillah. Iya, makanya sampai sekarang ya tetap terpelihara, ya, walaupun tidak pernah digaji, ya, nggak pernah, ya. Malah kalau manggung sana sini ya sesuai, ya, sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita yang punya lebih ya kita kasih, kan gitu. Kasih masalah, terima kasih. Terima kasih masalah, makasih. Alhamdulillah dikasih masalah. Jangan sampai tidak ada masalah ya Allah. Terus kasih masalah. Orang kasih masalah puyeng kan nyalain Tuhan. Wah, begini amat Tuhan. Kalau kita terima kasih. Jadi ada ilmunya. Karena tiadalah masalah yang tidak membawa ilmu. Tidak masalah itu akan membawa ilmu. Dan inilah konsekuensi yang harus kita terima dengan jalan peran kita, ya, yang mudah storyboardnya kita, ya, udah begini ya jalanin aja. Ya salah tadi ya kita nggak munafik, kita apa adanya. Yang penting berdaya menjaga martabat kemanusiaan, gitu Bang. Yang pastinya kalau kita ini belajar untuk terus mengkaji diri, mengaji rasa kita, mudah-mudahan gitu loh, kita akan melihat rel kita, jalan kita, ya, dan terus dibukakan pintu-pintu pengetahuan yang lebih, sehingga di situ kita akan mengenal sebenarnya tujuan dan misi kita sebagai manusia itu untuk apa. Mudah-mudahan gitu loh. Nah, tapi kan kemudian selalu kita ngambil jalur orang lain, rel orang lain kita rampas, mau masuk ini, ya, gitu. Sehingga banyak yang kemudian terjegal, ya. Seharusnya dia masuk ini, tapi karena kemudian ada bayaran begini, ya loh, sehingga dia terlepas. Itu yang menyodok, yang akhirnya menjadi tabrakan, crash. Karena apa? Karena tidak di jalurnya. Apa kalau masing-masing di jalurnya? Hah? Ya kan? Masing-masing. Ahli ekonomi, ya, ahli hukum, politik, dari jalurnya semua tuh. Hah? Ya, dan masing-masing saling punya kebutuhan, ya, karena pada ahli semua kan, maka belajarlah kamu sama yang ahli, kan begitu. Ya? Jangan serabot nggak karuan, berantakan. Hah? Kan? Bang Meg, terima kasih banyak Bang. Jika obrolan ini dilanjutkan mungkin sampai 24 jam nggak selesai Bang. Banyak pengalaman, banyak ilmu, banyak kehidupan di jalan yang mungkin Bang Bob kita nggak mengetahuinya. Ya alangkah baiknya kita mengoreksi diri kita sendiri sebelum mengoreksi orang lain, kira-kira begitu Bang. Ya, betul. Satu lagu dulu. Dikasih satu lagi. Bonus Ini, bonus. Lagu baru kapan lagi? Kapan lagi launchingnya? Ya. Barisan Ansor serbaguna, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia, terpatri kesadaran berbangsa. Mental santri jiwa Pancasila, merah putih selalu di hati. Perjuangan takkan pernah berhenti untuk mengabdi padamu negeri. Bersama Nadatul Ulama, rahmat ilahi yang turun di Nusantara, kita rawat dan jaga bersama kemaslahatan bangsa. Perjuangan adalah kesadaran, tugas mulia yang harus kita emban. Berjuang di jalan kemanusiaan adalah panggilan iman. Banser Barisan Ansor serbaguna. Pales nih gitar. Satu baru satu. Terima kasih. Sama-sama. Bang Bob. Tapi hantem terus ya. Nanti nggak mengurangi tentang pesan yang mau kita sampaikan. Pada akhirnya sahabat, tuntaslah sudah kebersamaan kita pada sesi
apa ya, obrolan ngopi bareng Bang Mike dan Bang Bob. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama mohon maaf Rido juga ya, teman-teman. Dari perkataan yang kurang asik ya. Jangan denger. Banyak belajar saya, Bang. Gitu ya. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orianto, kau martir sejati, semangat juangmu tak pernah mati, jiwamu kekal tetap abadi di sini di hati kami. Doa terbaik tertuju padamu.